Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Muslim, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai pembahasan tentang sujud sahwi. Sudah kita baca sampai pertengahan mungkin ya, tapi tidak apa-apa, mungkin kita ulang pada malam hari ini supaya lebih teringat ya, untuk mengingatkan kembali, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi dalam salat. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim yang pertama, hadis Abu Hurairah ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falaysa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Sungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia salat maka akan datang kepadanya syaitan. Maka fala basa alaihi, fala basa alaihi artinya dia akan mengganggunya sehingga la basa artinya ikhtalata, artinya dia pikirannya jadi bercampur sehingga dia tidak tahu, hatta la yadri kam shalla, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat. Fa idza wajada dzalika ahadukum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian mendapati hal tersebut ya, maka hendaknya dia sujud 2 kali sedangkan dia dalam keadaan duduk ya. Ini hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, yang di sini Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan itu akan datang ketika kita salat, dan bisa jadi seorang lupa berapa rakaat dia sudah salat ya. Tapi Nabi di sini Nabi menyuruh untuk sujud 2 kali, tapi tidak menyebutkan kapan waktunya ya, sebelum salam atau setelah salam. Kemudian juga hadis Abu Hurairah yang selanjutnya juga yang menjelaskan bahwasanya jika salah seorang di antara Anda juga salat yang maka akan jika azan berkumandang maka syaitan akan lari. Selesai azan dia datang lagi. Iqamah dikumandangkan, dia lari. Selesai iqamah maka dia datang lagi. Kemudian menyuruh uzkur kada, artinya ingat ini. Ketika kita salat disuruh oleh syaitan itu, sehingga seorang bisa mengingat sesuatu yang tadinya lupa ketika dia salat. Kata Nabi, kalau seandainya salah seorang di antara Anda tidak tahu lagi berapa rakaat dia salat, maka dia sujud ya, sama riwayat sebelumnya. Sujud 2 kali, tapi Nabi tidak menyebutkan kapannya, sebelum atau sesudah salam ya. Kemudian hadis yang ketiga juga hampir mirip ya. 3 hadis Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya seorang ketika dia tidak tahu atau lupa berapa rakaat, ragu, maka dia sujud sahwi 2 kali, tapi belum disebutkan kapan sujudnya, atau sebelum atau sudah salam. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin
Buhainah, ya, di mana dalam riwayat ini disebutkan sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di salawat thumma qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara fasajada sajdataini wa huwa jalisun qabla taslim thumma sallama. Dari Abdullah bin Buhainah ini disebutkan bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami, salah satu sholat 2 rakaat, ya, setelah 2 rakaat beliau kemudian berdiri, yang seharusnya beliau ketika itu duduk, yaitu duduk tasyahud awal. Maka kemudian sahabat ikut berdiri bersama Nabi SAW. Setelah selesai setelah tasyahud, maka kami menunggu Rasulullah SAW salam, tetapi Nabi tidak salam, tapi justru sujud 2 kali sebelum salam, ya, kemudian baru salam. Dalam riwayat selanjutnya disebutkan bahwasanya ini adalah salat zuhur. Jadi Nabi salat, dalam riwayat Abdullah bin Buhainah ini, salat zuhur lupa tasyahud awal. Maka beliau sudah berdiri sempurna dan sahabat tidak ada yang mengingatkan. Kemudian Nabi sujud sahwi sebelum salam, ya. Jadi ini diingat, Nabi tidak sujud tasyahud awal lupa, ya. Berarti kurang, ya. Ada sesuatu yang kurang dari salat Nabi. Kemudian Nabi sujud sahwi sebelum salam, ya, sujud sahwi sebelum salam. Kemudian ini juga 3 riwayat, ya, yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis Abdullah bin Buhainah. Kemudian hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjud sajadataini qabla ay yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara anda ragu dalam salatnya, dia tidak tahu, ragu berapa rakaat dia sudah salat, 3 atau 4, maka buang keraguan tersebut. Kemudian dia hendaknya berada di atas keyakinannya. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Sujud 2 kali sebelum salam. Kalau dia ternyata sholat 5 rakaat, maka 2 sujud itu menjadikan genap atau menggenapkan. Kalau ternyata sholatnya pas 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi tersebut menjadi penghinaan bagi syaitan. Maka dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini, Nabi SAW menyebutkan atau memerintahkan untuk sujud sebelum salam, ya. Ketika seorang ragu, dia ragu apakah sudah 3 atau 4, maka dia membuang keraguannya, kemudian dia yakini, ya, yang sesuai dengan keyakinannya 3 atau 4. Kalau dia yakini 4 berarti cukup, tapi dia sujud sahwi. Atau kalau dia meyakini 3, maka ditambah 1 rakaat lagi. Kemudian sujudnya sebelum salam. Ya, ini jelas Nabi mengatakan sujud sebelum salam. Kemudian hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau di sini, ya, menceritakan juga nanti, ya, dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan shalla Rasulullah SAW qala Ibrahim zada aw naqas. Ya, perawi hadis lupa apakah Nabi ketika itu salatnya bertambah atau kurang. Falamma salama qila lahu ya Rasulullah ahdatha fi sholati syai'un. Telah terjadi sesuatu dalam salat. Wa ma dzak? Apa itu?
qalu, para sahabat mengatakan shallaita kadza wa kadza, ya engkau sudah salat begini dan begini. Perawi hadis lupa apakah Nabi itu salatnya kurang atau bertambah. Maka Nabi SAW langsung fathanna rijlaihi, maka beliau melipat kedua kakinya, wastaqbala qiblah, menghadap kiblat. Fasajada sajadataini, kemudian beliau sujud 2 kali, tsumma sallam, kemudian salam. Ya, kemudian beliau menghadap kepada para sahabat dan mengatakan, kalau seandainya sesuatu terjadi pada salat, maka aku akan beritahukan kepada kalian, tapi sungguhnya aku ini adalah manusia, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkan, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara anda ragu dalam salatnya, maka hendaknya dia mencari yang benar, kemudian dia sempurnakan, kemudian dia sujud 2 kali. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi SAW ketika itu salatnya kurang, ya, atau bertambah, ya. Jadi di sini salah seorang perawi hadis yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau lupa, ya, apakah bertambah atau berkurang salatnya Nabi. Apakah Nabi salatnya di sini tidak disebutkan, ya, salat apa, tapi salat yang 4 rakaat, ya. Apakah Nabi salatnya 3 atau 5, ya. Kalau 3 berarti kurang, kalau 5 berarti bertambah. Sedangkan sahabat ketika itu diam saja. Kenapa Nabi sahabat dia mungkin menurut sahabat ya mungkin akan terjadi perubahan, ya, maka mereka diam. Maka ketika selesai salat, maka mereka bertanya kepada Nabi. Ternyata Nabi mengatakan tidak ada perubahan, ya. Ternyata Nabi lupa. Kemudian Nabi langsung menghadap kiblat, menyempurnakan. Ya, di sini disebutkan langsung Nabi sujud saja. Ya, sujud. Ya, kemungkinan ini kalau kita lihat dari zahirnya, Nabi itu salatnya bertambah. Sebab kalau seandainya kurang, Nabi mesti menambah 1 rakaat lagi. Ya, zahirnya wallahu alam, ya, dari riwayat ini. Maka Nabi hanya sujud 2 kali kemudian salam. Faedah dari hadis ini apa? Seorang ketika dia lupa dalam salatnya, dia lupa dia salatnya bertambah atau berkurang. Kemudian ya seperti yang terjadi dengan Nabi, kemudian diingatkan oleh temannya, kemudian dia berbicara, maka salatnya tidak batal, ya. Sampai nanti juga hadis Dzul Yadain, ya, yang lebih jelas. Karena dia lupa atau menyangka bahwasanya salatnya sudah sempurna padahal belum, ya. Kemudian ya di sini disebutkan dalam riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat zuhra khamsan. Nah, ini lebih jelas, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 5 rakaat, ya, 5 rakaat. Kemudian beliau salam. Kemudian dikatakan, apakah salat bertambah wahai Rasul? Tidak, ya. Nabi kemudian Nabi sujud 2 kali, ya. Ini juga terjadi pada Alqamah, ya, yang juga pernah salat 5 rakaat, kemudian terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi salat zuhur 5 rakaat, kemudian Nabi salam, kemudian ditegur oleh sahabat, kemudian setelah itu Nabi langsung sujud, ya, sujud sahwi. Ya, tentunya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini setelah salam, karena Nabi tahunya setelah salam, ya. Kemudian ini ada, ya, beberapa riwayat ini disebutkan, ya, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud ini, ya. Yang intinya sama, bahwasanya Nabi SAW salat, ya, 5 rakaat dalam salat zuhur, kemudian beliau lupa, kemudian beliau sujud 2 kali. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi SAW ya kadang lupa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi manusia. Maka Nabi ya kadang lupa, ya. Kemudian hadis selanjutnya
hadis Abu Hurairah. Nah, ini setelah hadis Abdullah bin Mas'ud, kembali hadis Abu Hurairah yang berbeda dengan riwayat sebelumnya tadi. Hadis ini dari Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqul, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi imma dhuhra wa imma al-asra. Falamma fasallama fi rak'ataini thumma ata jid'an fi qiblatil masjid fastanada ilaiha mughdaban wa fil qawmi Abu Bakrin wa Umar fahaba ayatakallama wa kharaja sara'anun nas qalu qusiratis shalah faqama dzul yadain faqala ya Rasulullah aqusiratis shalah am nasit fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan faqala ma yaqulu dzul yadain qalu sadaq lam tusalli illa rak'ataini fa shalla rak'ataini wa sallam thumma kabbara thumma sajada thumma kabbara fa rafa'a thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a. Hadis ini dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, salah satu salat al-ashi. Al-ashi itu salat waktu siang ya. Ima zuhur atau ima asar. Ya, artinya bisa jadi zuhur atau asar. Jadi ragu, salat zuhur atau asar. Kemudian Nabi SAW salam ketika 2 rakaat. Jadi ketika 2 rakaat Nabi langsung salam. Salatnya zuhur atau asar 4 rakaat. Kemudian Nabi SAW mendatangi sebuah tiang di masjid, di kiblat masjid. Kemudian beliau bersandar di situ dalam keadaan seperti marah. Maka kemudian di tengah para sahabat ketika itu ada Abu Bakar dan Umar, tapi keduanya enggan untuk berbicara. Kemudian keluarlah orang-orang yang keluar dari para sahabat, yaitu orang-orang yang cepat keluar setelah sholat. Mereka keluar, sebagian manusia sudah keluar, tapi mereka mengatakan, wah sholat sudah dikosor, kata mereka. Nah, jadi selesai salam mereka keluar, tapi sambil berbicara di antara sama mereka, kusiratis sholat. Sholat ini kayaknya sudah lagi dikosor oleh Nabi. Maka berdiri salah seorang sahabat yang sering dipanggil oleh Nabi Dzul Yadain, memiliki 2 tangan, maksudnya tangannya lebih panjang ya. Tangannya itu panjang. Maka sahabat itu mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah salat dikosor atau engkau lupa? Maka Nabi SAW melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian mengatakan, apa yang dikatakan ini oleh Dzul Yadain? Kata para sahabat yang masih di masjid ketika itu, benar wahai Rasul, engkau tidak salat kecuali hanya 2 rakaat. Maka Nabi SAW ketika itu langsung salat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian beliau bertakbir, kemudian sujud, kemudian bertakbir, kemudian bangkit, kemudian bertakbir, kemudian sujud, kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya dari sujud. Maka dalam hadis Dzul Yadain ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW sujud sahwi setelah salam. Ya, sujud sahwi setelah salam di sini. Ya. Maka juga disebutkan ya beberapa riwayat ini ya, juga dari Abu Hurairah, yaitu hadis Dzul Yadain ini. Dalam riwayat lain disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini min salati dzuhri. Nah, di sini disebutkan bahwasanya salat zuhur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat saja, kemudian salam. Kemudian datang salah seorang laki-laki dari Bani Salim. Ya, ini dikatakan dari Bani Salim, yaitu Dzul Yadain ya.
Kemudian dikatakan bertanya, apakah salat diqashar atau engkau lupa wahai Rasul? Ya. Bani Salim atau Bani Sulaim, ya, Sulaim, ya, Bani Sulaim. Maka hadis Abu Hurairah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya, atau hadis Dzul Yadain yang sering disebut para ulama hadis Dzul Yadain, itu Nabi SAW sujud sahwi setelah salam. Kita lihat di sini bahwasanya Nabi SAW lupa salat zuhur 2 rakaat. Kemudian Nabi salam, kemudian Nabi duduk bersandar menghadap jemaah. Kemudian tidak ada yang berani yang ngomong, sampai Dzul Yadain yang berani berbicara ketika itu, menegur Nabi atau bertanya. Maka di sini bisa kita lihat terjadi percakapan antara Nabi dengan Dzul Yadain. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir di situ. Kemudian setelah Nabi yakin, Nabi langsung menghadap kiblat, salat, menyempurnakan, menambah 2 rakaat lagi. Kemudian setelah menyempurnakan 2 rakaat, Nabi SAW kemudian salam, kemudian baru sujud sahwi, ya, 2 kali. Maka faedah dari hadis ini seperti yang tadi kita singgung, bahwasanya seorang ketika dia lupa dalam sholat kemudian dia berbicara, maka tidak batal, atau dia menyangka bahwasanya dia sholatnya sudah selesai, ya, seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasul menganggap bahwasanya sholat sudah sempurna, maka beliau salam kemudian menghadap jemaah. Tapi ternyata tidak, terjadi percakapan, kita bisa lihat di sini. Kemudian Nabi tidak mengulangi sholat dari awal, tapi Nabi langsung menghadap kiblat. Setelah yakin, oh ternyata beliau memang lupa menghadap kiblat, kemudian menambah rakaatnya, ya, menambah rakaatnya. Kemudian sujud sahwi, ya, 2 kali. Dengan tadi apa disebutkan dengan detail di sini, Nabi SAW bertakbir setelah salam. Nabi kemudian bertakbir, kemudian sujud. Artinya ketika sujud itu bertakbir, kemudian bertakbir untuk duduk, kemudian bertakbir lagi untuk sujud, dan bertakbir untuk bangkit dari sujud. Kemudian riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim adalah dari Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra fa sallama fi 3 raka'atin thumma dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbak wa kana fi yadayhi tulun faqala lahu ya Rasulullah fadzakara lahu sani'ahu wa kharaja ghadban yajurru rida'ahu hatta intaha ila an-nas faqala as-sadaqa hadza qalu na'am fasalla rak'atan thumma sallama thumma sajada sajdataini thumma sallam. Dari Imran ibn Husain bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat asar. Tadi salat zuhur, sekarang salat asar. Kemudian beliau salam ketika 3 rakaat. 3 rakaat salam. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Setelah salam langsung pulang. Masuk rumah. Nah, kemudian beliau diikuti. Maka berdiri salah seorang yang disebut dengan atau dipanggil ya khirbak, dan inilah Dzul Yadain, ya, wa kana fi yadayhi tulun, dan dia kedua tangannya panjang, ya. Jadi khirbak ini namanya, ya, wallahu alam, ya, Dzul Yadain adalah gelarnya. Maka kemudian sahabat ini mengikuti Nabi dan bertanya kepada Nabi atau mengingatkan Nabi, wahai Rasul, ya, diingatkan akan perbuatan Rasul, yaitu salatnya 3 rakaat. Maka Nabi SAW keluar dalam keadaan seperti marah, kemudian yajurru rida'ahu, artinya beliau menyeret bajunya saking cepatnya, karena apa? Benar enggak ini salat, ya, karena salat Nabi, ya, menyeret bajunya, kemudian sampai kepada sahabat yang masih di masjid ketika itu.
Kemudian Nabi mengatakan, benar nggak omongan ini orang ini, kata Nabi. Kata sahabat, iya. Maka Nabi langsung menambah 1 rakaat. Kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Maka di sini riwayat Imran bin Husain menguatkan hadis Abu Hurairah sebelumnya yang juga riwayat Dzul Yadain. Ya, kalau tadi salat zuhur 2 rakaat, sekarang salat asar 3 rakaat. Kemudian Nabi SAW pulang, ya langsung pulang Nabi. Kalau tadi Nabi zuhur masih duduk di masjid. Kalau ini Nabi habis salam langsung pulang. Mungkin ada kebutuhan dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh sahabat tadi. Kemudian disampaikan. Kemudian gimana? Nabi enggak mengulang sholatnya, tapi langsung menambah rakaat 1 rakaat lagi, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali setelah salam. Ya. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya para ulama menjelaskan ketika seorang pun di sini dilihat, sebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau seandainya orang pun sudah keluar dia dari masjid dan masih jaraknya masih dekat waktunya, sebagian ulama mengatakan jaraknya itu 1 rakaat sholat, atau sebagian mengatakan selama orang melakukan sholat yang mungkin 4 rakaat, ya, sebanyak bilangan rakaat selama itu, maka masih dianggap, ya, artinya dia masih bisa melanjutkan sholatnya. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW langsung diikuti sahabat, kemudian langsung Nabi SAW ke masjid, kemudian kemudian beliau menambah 1 rakaat lagi, kemudian salam. Dalam riwayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain juga, Nabi SAW salam dari 3 rakaat dalam salat asar, ya. Kemudian di sini disebutkan tsumma qama fadakhala al-hujrah. Kemudian Nabi SAW pergi langsung masuk ke dalam kamarnya, ya. Karena rumah beliau di samping masjid, ya, persis. Faqama rajulun basitul yadain. Maka berdirilah salah seorang yang dia basitul yadain, ini sama, ya. Maksudnya dzul yadain tadi. Wallahu a'lam, disebutkan oleh para ulama apakah ini kisahnya sama atau beda, tapi secara zahir disebutkan oleh sebagian para ulama ini kisahnya berbeda. Ya tadi seperti tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah jelas ya salat zuhur, ini salat dalam hadis Imran itu salat asar, ya. Nah, wallahu a'lam. Maka faedah dari hadis ini bisa kita lihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sujud sahwi, ya. Nabi juga lupa. Nabi itu manusia. Jadi dalam salat Nabi lupa, dan memberikan faedah kepada kita, ya, lupanya Nabi itu memberikan faedah. Ya, faedahnya adalah disyariatkannya sujud sahwi, sehingga kita tahu adanya sujud sahwi. Kalau tidak, mungkin kita tidak tahu bagaimana kalau salat kita lupa misalnya. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Apa kita mengulang saja dan sebagainya? Ya, tapi ini yang disyariatkan oleh Nabi SAW ini hikmah, ya, bahwasanya seorang ketika dia lupa dia sujud sahwi. Maka di sini disebutkan, ya, kita sebutkan tadi riwayat-riwayat, ya, mulai dari riwayat pertama Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibni Buhainah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, ya, kemudian Imran bin Husain, ya, kemudian juga Abu Hurairah dan ini semua, ya, menunjukkan kepada kita, ya, sebagian tadi hadis Abdullah ibn Buhainah yang Nabi lupa tasyahud awal, maka beliau sujud sebelum salam tadi, ya. Abdullah ibn Buhainah tadi yang Nabi SAW lupa, ya, lupa tasyahud awal, maka beliau sujud sebelum salam. Ini hadis Abdullah bin Buhainah, ya. Kemudian yang lainnya kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW itu
sujud setelah salam ya, setelah salam. Hadis Abu Hurairah yang kedua, kemudian Imran bin Husain ya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama ya, memang berbeda pendapat para ulama di sini. Sujud sahwi itu kapan dilakukan? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Kita lihat di sini. Pertama, mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan atau berpendapat bahwasanya seluruh sujud sahwi itu setelah salam. Ya, seluruh sujud sahwi itu setelah salam. Ya, di antara tentunya yang jadi pegangan adalah hadis Alqamah tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud ya, karena memang Abdullah bin Mas'ud itu beliau berdakwah di Kufah. Maka murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud itulah gurunya Abu Hanifah. Maka ini salah satu pegangan ya, bahwasanya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sujud sahwi itu setelah salam. Kebalikannya adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi semuanya sebelum salam. Itu mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Seluruhnya. Kemudian yang ketiga mazhab Imam Malik. Beliau menggabungkan. Tapi memiliki kaidah. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya kurang, maka sujudnya sebelum salam. Ya, dalilnya tadi hadis Abdullah bin Buhainah, yaitu Nabi SAW lupa tasyahud awal, berarti kan kurang salatnya. Maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau kelebihan, maka sujudnya setelah salam. Kelebihan ya, rakaat tadi, maka itu sujudnya sesudah salam. Itu mazhab Imam Malik. Sedangkan mazhab Imam Ahmad dalam hal ini dan juga mazhab Ahlu Zahir adalah mereka mengatakan, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sujud sahwi ya, dilakukan sebagaimana dalam riwayat-riwayat ini. Jadi sebagaimana yang terjadi dalam riwayat-riwayat dalam sujud sahwi, yaitu ada tadi yang Nabi SAW kekurangan tasyahud awal, kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam. Tapi tadi hadis Zulyadain tidak ya, hadis Zulyadain juga kurang Nabi, kurang 2 rakaat tadi. Hadis Imran kurang 2 rakaat, tapi Nabi enggak sujud sebelum salam. Nabi sujud setelah salam. Kalau Imam Malik mengikuti Imam Malik tadi mengatakan kalau kurang sujudnya sebelum salam. Tapi hadis Zulyadain itu Nabi kurang 2 rakaat. Hadis Imran kurang 1 rakaat. Tapi Nabi sujudnya setelah salam. Makanya Imam Ahmad mengatakan ikuti hadis. Artinya apa? Kalau kita lupa tasyahud awal itu jelas itu Nabi kalau lupa tasyahud awal maka sujudnya sebelum salam. Itu yang paling jelas. Kemudian kalau kelebihan tadi maka setelah salam ya. Ataupun kurang tadi seperti tadi hadis Zulyadain ya setelah salam. Selain itu, kata Imam Ahmad, selain yang ada dalam, kalau terjadi peristiwa selain dari yang disebutkan dalam hadis ini, maka sujudnya sebelum salam. Maka sujudnya sebelum salam. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad ya. Tapi wallahu alam ya, para ulama semua mayoritas para ulama menjelaskan bahwasanya sujud sahwi itu mukhayyar itu artinya pilihan bagi kita. Boleh kita sujud sebelum salam, boleh juga setelah salam. Cuman yang berbeda pendapat para ulama tadi adalah al-afdaliyah, yang paling utama. Mana yang paling utama? Setelah apa sebelum? Itu yang diperdebatkan. Tapi kalau seorang sujud sebelum salam sah atau benar. Kalau dia sujud setelah salam juga benar karena Nabi dua-duanya melakukan ya. Nabi
sujud sebelum salam, juga Nabi pernah sujud setelah salam. Ini menunjukkan bahwasanya dua-duanya boleh dilakukan. Jadi dalam hal ini kata para ulama, al-amru fihi wasi', artinya dalam hal ini kita berlapang dada, ya. Tidak kita menyempitkan sesuatu yang luas, ya. Artinya boleh ya kita mau sujud setelah salam atau sebelum salam, ya. Sebelum salam seperti mazhabnya Imam Syafi'i, sebelum salam semuanya, pokoknya sebelum salam sujud sahwi. Oleh Imam Abu Hanifah setelah salam. Boleh dua-duanya, tidak ada masalah, tapi yang perlu diingat di sini sujud sahwi 2 kali bertakbir. Kemudian kalau seandainya dia sujud setelah salam, berarti salamnya 2 kali, ya. Salam dulu, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Kemudian tidak ada bacaan tasyahud. Kalau dia sujud setelah salam, tidak ada bacaan tasyahud. Jadi ketika dia bangkit lagi, langsung salam, tidak ada tasyahud lagi. Kemudian apa bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi apa? Kalau kita baca riwayat-riwayat ini semua, tidak ada penjelasan khusus tentang bacaan sujud sahwi. Sahabat tidak menukilkan kepada kita riwayat tentang apa bacaan sujud sahwi secara khusus. Berarti kalau tidak ada penjelasan secara khusus, maka kembali kepada keumuman hadis tentang bacaan sujud. Apa bacaan kita ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau bacaan yang lainnya. Itulah bacaan sujud, maka itulah bacaan juga sujud sahwi, karena tidak ada dalil khusus. Artinya kalau tidak dalil khusus, maka yabqa ala umumihi, maka tetap pada keumuman hadis, ya, atau keumuman dari sujud itu sendiri, ya. Ketika orang mengatakan, oh ada bacaannya ini misalnya, kita harus lihat ada enggak dalilnya. Kalau ada dalil dan itu sahih, maka berarti dalil itu mentaksis, namanya mengkhususkan yang umum. Tapi kalau tidak ada, maka berarti dalilnya umum. Artinya bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan seluruh sujud, ya. Maka ini wallahu alam yang kita ketahui sampai hari ini, ya belum ada dalil yang sahih, ya, yang menyebutkan bacaan khusus dari sujud sahwi. Maka bacaannya sama dengan bacaan sujud seperti biasa, ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini ya pembahasan kita tentang sujud sahwi. Dan ya memang kemarin ada pertanyaan ini, ya. Mudah-mudahan yang bertanya hadir ini. Jika suatu hari saya tidur dengan lelap pada waktu zuhur, saya bangun waktu asar, dan saya belum sholat zuhur, sholat apa yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu? Memang berbeda pendapat para ulama dalam hal ini, tapi mudah-mudahan yang lebih kuat adalah Anda sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, Anda sholat zuhur terlebih dahulu. Walaupun Anda ketemu jemaah di masjid asar, Anda belum sholat zuhur, maka Anda niat zuhur, imam Anda niat sholat asar. Itu yang lebih kuat insyaallah. Walaupun sebagian ulama membolehkan asar kemudian baru zuhur, ya, tapi wallahu alam lebih kuat adalah zuhur terlebih dahulu baru asar, ya, sesuai dengan urutan sholat, ya, zuhur kemudian asar. Wallahu alam. Bagaimana hukum masakan? Ini ibu ini yang menggunakan apa ini? Angciu, apa nih? Bumbu masakan sebagai penyedap makanan, di mana tertulis komposisinya sari tape dan alkohol 9%. Nah, wallahu alam, perlu kita ingat atau perlu kita ketahui, ya. Anda bisa rujuk, ya, untuk pembahasan alkohol ini, makanan atau minuman, bisa dibaca nanti lebih detail, ya, lebih detail bukunya Ustadz Erwandi, yaitu Muamalat Kontemporer, harta haram, ya, muamalat kontemporer. Di situ beliau jelaskan lebih rinci. Tapi kita sebutkan kesimpulannya yang saya ingat malam ini, bahwasanya khamar itu apakah sama dengan alkohol? Nah, di situ beliau menyebutkan bahwasanya alkohol itu ada beberapa macam disebutkan. Yang saya ingat ada 2 disebutkan atau 3, ya. Yang pertama etanol. Itulah yang khamar benar itu disebut etanol.
Itulah kalau dia memang khamar maka tidak boleh tentunya. Ada yang kedua metanol. Jadi, dan di situ yang berselisih pada pendapat para ulama tentangnya. Tapi prinsipnya, nah, yang perlu diingat nih, prinsipnya segala sesuatu ya, khamar itu pertama di sini berbeda pendapat para ulama tadi. Apakah alkohol itu murni khamar atau tidak? Sama atau tidak 100%? Di sini berbeda pendapat. Tadi ada yang mengatakan bahwasanya ada bagian alkohol itu yang memang disamakan persis dengan khamar, seperti tadi disebutkan etanol namanya. Ada rumus kimianya. Kalau berarti sama, berarti apa? Tidak boleh dikonsumsi ya, untuk diminum atau dimakan. Ya. Atau yang kedua, yang tidak. Maka dalam hal ini harus dilihat secara umum ya, para ulama menjelaskan kalau seandainya zatnya itu lebur sudah terurai sehingga ketika kita mengkonsumsinya itu tidak mabuk, dalam jumlah yang banyak nggak mabuk, maka sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau kita banyak mengkonsumsinya itu mabuk, maka sedikitnya diharamkan, karena Nabi SAW mengatakan ma askaro kathiruhu fa qaliluhu haram. Ma askaro kathiruhu fa qaliluhu haram. Yang memabukkan kalau dia dikonsumsi banyak, kalau kita konsumsi itu banyak, mabuk. Maka sedikitnya haram. Itu kaidah ya. Kalau kita konsumsi sesuatu itu makanan, minuman, banyak kita konsumsi, mabuk kita. Berarti sedikitnya diharamkan itu. Berarti khamar itu. Ya. Karena kullu muskirin khamrun kata Nabi. Setiap yang memabukkan itu khamar. Itu kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun kata Nabi. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan yang setiap khamar itu diharamkan. Ini kaidah. Ya, termasuk tapai tadi kita katakan ya. Ya, kalau Anda coba makan banyak, kira-kira mabuk atau tidak? Kalau mabuk berarti sedikitnya haram. Kemarin ada yang menyebutkan air tape, beda lagi. Ya, kalau ya kita sebutkan ini kaidah ya. Kalau emang beda, misalnya air tape tadi, kalau tapenya enggak misalnya, tapi kalau airnya bisa memabukkan kalau dikonsumsi banyak, maka tidak boleh sedikitnya. Nah, tadi cuman kalau ada zatnya tadi, alkohol tadi misalnya dimasukkan ke dalam minuman, dimasukkan ke dalam makanan atau bumbu tadi atau obat misalnya, dengan jumlah yang sedikit, tetapi ketika kita mengkonsumsinya tidak ada lagi itu atau sudah terurai, istilahnya sudah hilang zatnya, maka itu ya dibolehkan ya, maka itu dibolehkan ya, wallahu alam. Nanti Anda bisa baca lebih detailnya masalah ini di dalam bukunya Ustaz Erwandi mungkin ya. Nah, wallahu alam. Tolong jelaskan ayat-ayat yang bicara tentang surga dan neraka yang mempunyai pintu itu seperti yang ada di maksud ayat berhubungan Az-Zumar. Insyaallah ya, nanti kita jelaskan kalau sudah selesai sampai kajian tafsir di situ. Az-Zumar, Al-Hijr ya, Ar-Ra'd, Al-Mu'min, An-Naba ya. Apakah jembatan Sirat Al-Mustaqim itu mempunyai pintu? Seperti apakah dalilnya? Dalil Quran atau ayat berapa? Sirat yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, sirat disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah sebuah jembatan yang melintas di atasnya neraka, di bawahnya neraka Jahannam. Yang disebutkan dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, itu disebutkan adaqu minasya'ar, lebih halus daripada rambut kata Nabi SAW ya, dalam riwayat ya Abu Sa'id Al-Khudri ya, wallahu alam. Maka sirat itu apakah punya pintu, wallahu alam. Tapi yang jelas dia adalah jembatan
yang setiap kita akan melewatinya. Allah SWT mengatakan dalam surah Thaha, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa im minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewatinya, yaitu sirat. Itu suatu hal yang sudah Allah pastikan, Allah tetapkan kepada kita. Setiap kita pasti melewati sirat. Setiap orang yang menuju surga pasti melewati sirat, yaitu jembatan yang di bawahnya neraka jahanam, naudzubillah. Yang Nabi SAW atau para nabi berdoa untuk umatnya dengan mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan orang yang lewat di atas sirat. Dan orang yang melewati sirat itu sesuai dengan amalannya, kata Nabi SAW. Ada yang melewati sirat seperti kilat, ya, ada orang yang melewatinya seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merayap dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bagaimana orang-orang yang melewati sirat, ya. Wallahu a'lam. Jika di masyarakat pada umumnya belum menyerahkan tentang sujud sahwi, bagaimana sebaiknya melakukan sujud sahwi? Setelah salam diberikan dahulu atau sebelum salam langsung saja? Setelah salam diberitahu, ya tentunya ini ya kita sampaikan, ya. Kalau misalnya, jadi sujud sahwi itu pertama perlu diketahui imam yang melakukan. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, ya kita tidak sujud sahwi. Cuman memang harus disampaikan, diajarkan, ya disampaikan. Ya imam mestinya mengetahui itu. Makanya jadi imam harusnya orang yang faqih, artinya orang yang paham tentang sholat minimal. Kalau dia tidak tahu yang lain tidak masalah. Yang penting yang jadi imam itu adalah orang yang paham tentang sholat. Terjadi sesuatu di sholat, ya apa yang terjadi ini? Yang sampai dia tidak tahu, ya. Maka kita mengingatkan tidak apa-apa. Kita mengingatkan. Di sini memang berbeda pendapat para ulama. Apakah sujud sahwi itu wajib atau sunnah? Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah. Imam Ahmad mengatakan wajib, ya. Dan juga ahlu zahir mengatakan wajib sujud sahwi itu, ya. Walaupun ya dalam hal ini kita katakan berbeda pendapat para ulama tentang sujud sahwi hukumnya, ya. Tapi tentunya lebih utama adalah sujud sahwi ketika ragu ataupun ketika tertinggal atau kurang salatnya, sebagaimana karena Nabi selalu melakukan itu. Ketika Nabi SAW diingatkan salatnya kurang atau bertambah, maka Nabi sujud sahwi, ya. Dan Nabi tadi menyebutkan fal yasjud, ya. Fal yasjud artinya kan itu sebuah perintah, sebuah lamul amar, perintah. Hukum asal dari sebuah perintah wajib. Maka kalau memang terjadi kesalahan, ya hendaknya kita sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Terserah itu tadi di awal salam atau di akhir. Cuman kalau kesalahannya makmumnya yang lupa atau bertambah, ya dia tidak masalah. Dia akan mengikuti imam, ya. Maka dalam hal ini yang dianjurkan sujud adalah imam, dan tentunya makmum mengikuti imam. Kalau imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi, ya. Kalau imam tidak, kita tidak, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak paham dan sebagainya, diingatkan bisa, ya diingatkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.